Shalom semuanya, kembali kita membahas bagian kedua Torah mingguan, yaitu Parashat Noah. Dari Kejadian 6 ayat 9 sampai pasal 11 ayat 32, yang judul Misteri Merpati yang Kembali. Catatan tentang merpati dan Bahtera Nuh menyinggung sejarah orang-orang Yahudi dari ajaran Rabbi Shimon Bar Yochai. Kejadian 8 ayat 8 katakan, Faisala et Hayonah, dan dia mengirim merpati. Di sini Rabbi Pinhas katakan, yang Maha Kudus berkeinginan untuk menguji Bani Israel, maka dia mengirim mereka ke pengasingan di Babel. Sebagaimana dinyatakan, dia mengirim merpati. Merpati ini mengacu kepada komunitas Israel, jiwa kolektif dari orang-orang Yahudi, yang dikenal juga sebagai Knesset Israel. Pengasingan ini terjadi setelah penghancuran kuil pertama. Sekarang lihat apa yang tertulis di ayat berikutnya, yaitu ayat 9. Tapi merpati tidak menemukan tempat bertengger untuk kakinya. Sehubungan dengan ini, Raja Babel memperberat kuk pengasingan mereka dengan kelaparan dan kehausan, dan dengan membunuh banyak orang benar. Karena kerasnya pengasingan, merpati kembali kepadanya di dalam bahtera dan dia mengambilnya. Ini melambangkan bahwa orang-orang Yahudi kemudian mulai bertobat dan kembali berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar dan dia pun mengulurkan tangannya seperti Nuh mengulurkan tangan dan membawa masuk merpati itu. Jadi Tuhan pun mengulurkan tangannya kepada Bani Israel setelah menerima pertobatan mereka. Kemudian Bani Israel berdosa lagi dan dia mengirim mereka ke pengasingan lagi. Seperti yang dinyatakan pada ayat selanjutnya. Sekali lagi dia mengirim merpati keluar dari Bahtera. Kali ini pengasingan ke Yunani. Selama era kuil kedua masih berdiri. Pengasingan terakhir ini tidak memiliki batas yang ditentukan. Dan semuanya tergantung pada pertobatan. Setelah orang-orang Yahudi menderita penderitaan dan tekanan besar selama pengasingan Yunani, dikatakan pada ayat 11, digambarkan dalam ayat 11, menjelang malam merpati kembali. Apa arti kiasan dari menjelang malam atau menjelang petang? Yaitu bahwa jam kelegaan tidak bersinar seperti yang telah terjadi sebelumnya. Orang-orang saleh terbunuh, hari menjadi gelap. Seperti yang dikatakan, celakalah kami karena hari semakin siang dan bayang-bayang malam semakin panjang. Yeremia 6 ayat 4. Hari semakin siang ini adalah orang-orang benar yang bersinar seperti matahari. Dan bayang-bayang malam memanjang. Mereka tetap seperti ampas. Inilah yang dimaksud dengan menjelang petang. Dan bukan pada saat orang benar bersinar seperti matahari. Bereshit 8 ayat yang ke-11 kemudian katakan, di paruhnya ada daun zaitun yang telah dipetik. Seandainya yang Maha Kudus diberkatilah dia tidak membangkitkan semangat Kohanim yang menyalakan menorah dengan menggunakan minyak zaitun. Ini terjadi pada saat masa Matityahu dan anak-anaknya, Hasmonean yang berperang melawan musuh Yunani dan akhirnya mengalahkan mereka, seperti yang diceritakan dalam kisah Noah. Kalau tidak ada semangat kebangkitan Kohanim ini, maka sisa-sisa suku Yehuda akan hilang. Tetapi setiap kali orang-orang Yahudi dikirim ke pengasingan, mereka bertobat dan kembali. Dan pertobatan mereka diterima. Di Kejadian 8 ayat 12 tulis, dia menunggu 7 hari lagi dan mengirim merpati. Ini mengacu pada pengasingan Edom, yaitu Roma, setelah penghancuran bait suci kedua. Ayat 12 katakan, dan merpati itu tidak kembali padanya lagi. Sampai hari ini, kaum Israel belum bertobat. Dan semangat mereka belum dibangkitkan untuk kembali ke Tuhan. Rabbi Pinhas berkata, setiap kali orang-orang Yahudi dikirim ke pengasingan, yang Maha Kudus diberkatilah dia menetapkan batas pengasingan. Dan mereka selalu dibangkitkan untuk bertobat. Tetapi pengasingan terakhir ini tidak memiliki batas yang ditentukan. Dan semuanya tergantung pada pertobatan. Inilah kiasan dari merpati yang dilepas ketiga kalinya
dan dia tidak kembali lagi. Kita ingin melihat dinamika pergerakan aliyah kaum Israelis diaspora saat ini yang kembali ke Eretz, yang mulai kembali ke Eretz. Pertanyaannya, apakah misteri merpati yang tidak kembali itu akan kembali dan apakah akan segera terlaksana? Mari kita berdoa agar masa pemulihan itu segera terjadi dengan datangnya Sang Mesias. Amin. Tuhan